حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwa negeri kita termasuk salah satu negara yang sedang dilanda wabah infeksi COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Dan kita tidak lagi membahas apa itu virus corona karena semua sudah tahu, makhluk kecil berukuran nanometer yang tidak kasat mata, tidak dapat dilihat oleh mata, tapi dia ada di sekitar kita dan bahkan mungkin ada di badan kita, di kanan kiri kita, pada orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, penyebaran virus ini semua juga sudah maklum bahwa penyebarannya sangat cepat sekali dan dapat mengakibatkan penyakit yang mulai dari ringan hingga fatal. Kita tahu laporan di televisi, pemerintah mengumumkan angka kematian di Indonesia saja hari demi hari kian bertambah. Dan jumlah kasusnya dalam waktu yang sangat cepat meningkat dengan drastis. Maka Badan Kesehatan Dunia dan juga pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, telah menghimbau bagi kita untuk mengurangi kerumunan, mengurangi acara-acara di mana di situ banyak orang ramai, dan diharapkan untuk dapat bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Di sini timbul ikhtilaf di antara ulama. Kita tahu bahwa sebagian ulama mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti kemarin dibolehkan atau dihimbau untuk sholat zuhur di rumah menggantikan sholat Jumat secara berjamaah di dalam masjid. Dan kita juga dengar beberapa ulama, beberapa tokoh-tokoh agama tidak sepakat dengan ini. Al-ikhtilaf bainal ulama rahmat. Ya, betul. Kita tidak memungkiri itu memang suatu kaidah dalam agama kita. Tetapi yang patut kita ketahui adalah penyebaran virus ini demikian cepat pada orang-orang yang berkumpul dengan jarak yang sangat dekat, sangat rapat. Badan Kesehatan Dunia mensyaratkan jarak antar manusia minimal 1 meter untuk memutus mata rantai penularannya. Disinilah makna dari pembatasan kumpul di tempat ibadah, pembatasan berjamaah di tempat ibadah. Karena kita tahu saf sholat kita amat sangat rapat tanpa berjarak. Dan jarak yang diminta oleh WHO adalah 1 meter minimal. Tidak mungkin kita sholat berjamaah 1 meter, 1 orang. Itu sangat tidak mungkin. Tentu saja menyalahi kaidah fikih sholat berjamaah. Tapi al-ikhwan, nahna atibba qad ra'ayna kulla yawmin al-marda yabkuna sabahan wa masaan laylan wa naharan, mata abuhum, mata ummuhum, mata auladuhum. Di sini kita wa ma nahnu bimuallimin wa ma nahnu biustadin. Antum ustadun, antum muallimun. Qad alimtum ma lam na'lam. Kita cuma punya pengalaman bahwa kita menghadapi langsung. Kami di front terdepan, di lini terdepan, tenaga kesehatan mengalami langsung, melihat langsung dengan mata dan kepala kami sendiri bagaimana penderitaan pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ini, dan bagaimana penyebarannya demikian cepat, demikian drastis. Dan hanya satu caranya adalah jarakkan antar manusia, biarkan masa inkubasi ini terlewati selama 2 pekan. Maka insya Allah bi'idznillah ta'ala ini akan mereda dengan sendirinya. Insya Allah. Kita sangat mengharapkan bahwa antum al-ulama
wal muallimun menghimbau jama'atukum, tolong untuk sekedar 2 pekan saja bantu kami untuk memutus mata rantai penularan ini. Di Indonesia, dokter tidak sampai 100.000 orang. Penduduk kita 270 juta. Di Jakarta, dokter paru tidak lebih dari 200 orang. Penduduknya 10 juta. Kalau terjadi penyebaran yang demikian drastis di Jakarta, setiap rumah sakit ada pasien dengan COVID-19. Tidak akan ada dokter dan perawat yang akan sanggup bertahan. Wal yaum qad sami'na, beberapa teman-teman kita sudah wafat. Ada yang karena terinfeksi, ada yang karena kelelahan dan sebagainya. Bagaimana tidak jika kita sedang bertugas di front terdepan, lalu al-marda ya'ti mustamirran, siapa yang akan sanggup menghadapi itu semua? Inilah kaidah. Wa ma nahnu bi ustadzan, lastu mualliman, lastu ustazan, ma ana bi syai' illa tabib al-akhsai lil amrad as-sadriyah wa jihaz tanaffus. Qad ra'aitu yawman ba'da yawmin ya'tuna al-marda ila al-mustashfa 'indana al-mustashfa al-markaziyah lil amrad corona. Wa kaifa ra'yukum? Kalau kita tidak bisa membatasi perkumpulan-perkumpulan, maka penyebaran akan terus berlanjut. Dan betapa, bayangkan saudara-saudara kita, dokter-dokter, para perawat yang 24 jam tanpa menyebut lelah, terkadang lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Saya pada saat dinas malam hingga hampir pukul 11 malam, para perawat, dokter-dokter muda bahkan lupa untuk makan malam. Dari siang mereka tidak berhenti lagi melayani para pasien yang memang kewajiban mereka. Kewajiban mereka untuk melayani pasien, tetapi jumlahnya ini, Masya Allah. Satu-satunya jalan adalah batasi perkumpulan untuk sementara waktu. Biarkan masa inkubasi ini terlewati, jumlahnya akan menurun. Insya Allah, bi'idznillah, bimasyiatillah. Kalau tidak, kita akan mengorbankan teman-teman kita di front terdepan, di lini terdepan yang menghadapi pasien secara langsung. Mereka akan tumbang satu persatu. Wa kaifa bil qaul man la yarham la yurham, hal hadha sahih? Fa kaifa al qaul al mu'min akhul mu'min aw al muslim akhul muslim, hal hadha sahih? Idza kana sahih, alasna bi ikhwanikum, alastu akhukum? Hanya satu caranya ya ikhwan, isbir, 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 isbir. Tolong, kita bukan ulama, kita bukan orang yang pandai dalam agama. Antum ahlul din, antum ahlul Quran wal hadis. Lakum kutubus sittah, bulughul maram, wa alimtum ma lam na'lam. Satu-satunya yang kita tahu adalah kami akan bisa bertahan apabila kasus ini akan mereda. Jika tidak, nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih, thumma na'udzubillah
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tenaga-tenaga medis di setiap lini terdepan di rumah sakit di negeri ini. Itu yang kami harapkan. Bukan masalah hukumnya. Hukum-hukum syariat antum a'lam. Kami tidak ngerti hukum syariat. Yang kami ngerti adalah ini pasien nggak berhenti lagi datang. Pasien-pasien ini dari pagi sampai pagi lagi, bukan dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai pagi lagi, sampai pagi lagi. Akan terus berdatangan ya ikhwan. Akan terus ketularan ya ikhwan. Dari mana? Salaman musafahah. Muqabilah bainahum. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah, narju doa minkum. Supaya kita, para tenaga medis, tenaga paramedis, pekarya, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan terdepan ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, kesehatan, dan kekuatan untuk terus melaksanakan amanat yang kami dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, amanat kemanusiaan yang kita jalankan ini. Dan kami memohon bantuan antum sekalian. Tolong bantu kami. Tolong bantu kami. Antum dapat meringankan beban kami. Antum dapat meringankan kasus ini. Putuskan rantai penularannya. Putuskan rantai penularannya. 2 minggu saja, 2 pekan saja. Kurangi kegiatan majalis. Kurangi kegiatan kerumunan jamaah. Insyaallah biiznillah ta'ala. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyahfaduna ayyahfadu biladuna min kulli waba wal amrad. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.